guys, jumpa lagi dengan saya Erni Presti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan mengkritisi pendapat Dr. Refli Harun bahwasanya Pancasila lahir di tanggal 18 Agustus. Mas Karno, seperti judul yang saya sampaikan bahwasanya menurut Dr. Refli Harun, Pancasila itu lahir pada tanggal 18 Agustus. Gimana ini, Mas? Begini, Mbak Erni. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, kita kan perlu mendefinisikan dulu lahir itu apa sih? Iya. Itu yang harus kita pahami. Kalau burung, ayam, ular, itu kan ada di dalam telur. Embrio yang mau lahir. Nah, definisi lahir untuk ayam, burung, dan ular itu kalau dia sudah menetas atau keluar daripada cangkang telur itu lahir namanya. Dan hidup itu lahir. Yang kedua, lahir adalah ketika bayi itu keluar dari rahim ibu. Binatang juga sama, keluar dari rahim induknya. Yang ketiga, lahir adalah muncul di permukaan bumi. Misalnya adalah Pancasila. Karena di bumi itu sebelumnya tidak ada Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni itu muncullah di muka bumi yang namanya dasar negara Pancasila, yang sekaligus merupakan ideologi negara Indonesia, gitu loh, Pak. Nah, kenapa kok dikatakan 1 Juni Pancasila itu sudah lahir? Ya, karena pada tanggal 1 Juni itu ada sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang pada waktu itu ada perwakilan dari negara Jepang yang menanyakan kepada Bung Karno, kelak apabila negara yang kau cita-citakan yaitu negara Indonesia merdeka, apa filosofi Grundsla atau dasar dari negara yang kamu dirikan? Dijawab oleh Bung Karno, Pancasila. Jadi terminologi Pancasila itu sudah lahir ke muka bumi pada tanggal 1 Juni 1945. Itu, Pak. Nah, jadi kalau menurut Dr. Refli Harun ini kan Pancasila ini diyakini lahir tanggal 18 Agustus seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan lahir dan kalau logikanya nih Mas ya, lahir dan akte kelahiran itu kan saling berkaitan dan itu beda. Betul. Beda waktunya pasti. Betul. Ya. Nah, ini jadi gini, Pak. Jadi begini, bahwa Pancasila itu sudah lahir karena muncul di permukaan bumi itu pada tanggal 1 Juni. Adapun akte kelahirannya, kalau kita menganalogkan itu seperti bayi lahir, aktenya itu keluar pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh, Pak. Begitu. Iya. Nah, ini supaya masyarakat atau generasi milenial khususnya supaya tidak bingung gitu. Iya, khususnya karena mahasiswa, ya, generasi milenial. Di kalender pun itu tanggal 1 Juni itu sudah ditetapkan ya. Tanggal merah lah, Mas. Iya, ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, ya. Jadi begini, Mbak. Sebenarnya menurut saya kita tidak perlu buang-buang waktu ya, memperdebatkan istilahnya antara tanggal 1 Juni dan 18 Agustus. Justru sebenarnya kita ini perlu fokus dari Presiden, Menteri, anggota DPR RI sampai rakyat jelata. Harus fokus bagaimana memahami Pancasila, menghayati Pancasila, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu yang penting. Kalau seluruh rakyat Indonesia ini sudah mengamalkan Pancasila, pasti tidak ada yang namanya berita-berita hoax, tidak ada gejolak-gejolak politik di tengah
masa bakti presiden yang 5 tahun Iya. ini. Karena kita ini sudah sepakat kan bahwa kita mendirikan NKRI ini sebagai negara demokrasi lah. Kalau kita sudah ngomong demokrasi itu ya harus patuh hukum, artinya law enforcement, bukan kebebasan berbicara, Iya. tapi kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berbicara ya seperti orang di jalan-jalan itu, tahu ya orang di Nggak ada jalan-jalan. aturannya ya. Orang di jalan-jalan itu Mbak, yang tidak pakai baju. Crazy man. Nah, itu crazy man atau orang gila. Ya. Orang gila bebas Mbak berbicara, tapi tidak berpendapat. Betul. Berbicara. Jadi kita harus pahami bahwa demokrasi itu bebas berpendapat, bukan bebas berbicara. Kalau bebas berbicara nanti seperti tadi crazy man tadi. Betul, Iya. ya, jadi supaya nggak buang waktu ya kita Oh, nggak usah iya. berdebat soal yang seperti Jangan itu. memperdebatkan tanggal, jangan memperdebatkan ideologi atau bukan itu sebenarnya. Iya. Yang diinginkan Bung Karno itu adalah bagaimana bangsa Indonesia perilakunya harus on the track, seperti Betul. falsafah Pancasila, Pancasila, dan ideologi. bagaimana sila kelima itu segera bisa tercapai, Betul. sehingga tidak ada jurang pemisah. Kata Umar, Tidak ada kesenjangan. kata Umar Yaman, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Loh, di negara Pancasila tidak boleh begitu, gitu. Karena ada keadilan sosial. Kalau masih seperti itu kata Bang Roma juga terlalu. Iya betul itu, terlalu ya. Oke Mas Karma, barangkali ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak muda milenial, bahwasanya kita tidak perlu lagi memperdebatkan hal yang tidak penting Oh ya. iya. Bagaimana betul. Harus move on, mengimplementasikan Mbak. Move on, apalagi segera di bangkit. era Iya betul. pandemi COVID-19 ini ini ya. harus segera bangkit kita Move ekonominya, on, harus betul. move on ya. Betul. Mas Karma, terima kasih atas semua yang sudah diberikan kepada saya khususnya dan para milenial. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi pengetahuan kita bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat itu. Betul. Seperti itu. Betul. Terima kasih, sampai ketemu Oke, kembali. sama-sama. Iya, pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Bapak Soekarno Altro. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa.